Oke, ada proyek ngobrolnya. Tetap ya. Makasih. Ini Apa tuh? ini dia Apanya dia? kamar mahal Oh, nih. udah ngopi belum? Belum. Ngopi dulu situ. Iya. Mahal nih. Jalan Pak. Jalan Pak, dalam Pak. Jatah sembako. Dalam Pak, dalam Pak, dalam Pak. Wih, saya punya kopi lain. Bang, assalamualaikum. Wah, yang punya wilayah jaga parkir deh. Mantap nih. Yang pegang wilayah jaga parkir. Mohon untuk bisa maju sedikit lagi Pak, karena masih ada supaya kita bisa maksimalkan dan juga ruang yang ada di dalam masjid kita. Ya Bu. Kajian subuh keliling Forum Komunikasi Masjid Malakasari. Salawat beri salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dengan beliaulah membawa umat Islam manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Dan beliau pula lah yang kita harapkan dapat memberikan syafaat bagi kita semua di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua berada dalam satu barisan panjang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Al Muhajirin Bapak Dr. Wawan Indra Gunawan, yang saya hormati Bapak Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Malakasari Bapak Haji Kukuh Budiono, dan yang saya hormati para kiai, para ustadz, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada para guru kita. Dan juga marilah sama-sama kita buka pertemuan kita, acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Raihan Al-Muhajir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
ولكن رسول الله
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وآله الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Irwan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati penceramah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Nurul Gulam, yang tadi dikonfirmasi tidak bisa hadir, insya Allah akan digantikan oleh Kiai Haji Hakim Saiman MA. Yang saya hormati segenap pengurus DMI Malakasari, dan juga yang saya hormati segenap pengurus Porkomas, wabil khusus Ketua Porkomas Bapak Haji Insinyur Purnama Surya. Yang saya hormati Kiai Haji Tobri Hasan sebagai Ketua DMI Duren Sawit. Yang saya hormati segenap Ketua RW se-Malakasari yang hadir, wabil khusus Bapak Haji Kukuh Budiono sebagai Ketua RW 07. Yang saya hormati segenap anggota RMK se-Malakasari yang hadir, wabil khusus Bapak Jaini sebagai RMK RW 07. Dan juga yang saya hormati seluruh ketua DKM se-Malakasari, dan yang saya hormati juga seluruh jamaah Porkomas se-Malakasari. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita sama-sama bisa dapat berkumpul di masjid yang kita muliakan, yang kita cintai, yaitu Masjid Al-Muhajirin RW 07, yang kita mudah melangkahkan kaki kita karena semangat kita di dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan Islam hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat terus nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Porkomas, Kasuling Porkomas yang berbahagia, izinkan saya atas nama Ketua DKM Al-Muhajirin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Porkomas dan juga kepada para jamaah Bapak Ibu yang telah hadir di masjid ini
dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi amal soleh di akhir nanti. Kemudian juga pada kesempatan ini mengajak pada para jamaah yang seyogianya setiap pekan kedua setiap bulan Masjid Al-Muhajirin mengadakan kajian subuh. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Akib Saiman MA besok. Insya Allah mungkin bagi yang berkenan bisa hadir. Terus kemudian juga yang terakhir, kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan sana sini dalam penyelenggaraan kasuling pada hari ini. Kami memohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Forkomas yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Sudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan mari kita bersyukur pada Allah di mana di pagi hari ini kita dapat hidayah iman, Islam, kesehatan, dan kita bisa melangkah dalam mencari ilmu dalam majelis ilmu di pagi hari ini yang kita laksanakan setiap Sabtu. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kami haturkan terima kasih dalam kehadiran majelis ilmu kasuling yang kita laksanakan setiap Sabtu pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Dr. Wawan Indra Gunawan. Kemudian saya hormati Bapak RW, Bapak Kukuh, merupakan pemimpin wilayah RW 07 yang saya kenal juga. Saya minta maaf, kebetulan Pak Nurul Gulam kita coba telepon belum ada konfirmasi. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada masalah yang mungkin tidak sempat beliau hadir pada hari ini. Beliau konfirmasi sebetulnya udah. Saya hormati Bapak Topri yang sebagai Ketua DMI Kecamatan yang selalu mensupport kita. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian saya hormati Pak Akib Saiman yang akan mewakili menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu saya sampaikan, pertama, sebagaimana kita tahu di Forkomas ada Forkomas Peduli yang kemarin minggu lalu kita menyiapkan minyak makan atau minyak goreng yang alhamdulillah 150 kita telah delivery dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Pak Anton dan Pak Burhan yang menyiapkan kegiatan ini. Dan bagi kita yang mau berkontribusi sharing di antara kita, kalau nggak salah saya Forkomas Peduli menyiapkan kencelengan. Kalau mau menyerahkan kencelengan silakan diorganisasi nanti dengan Pak Burhan dan Pak Budi. Kemudian saya menyampaikan juga bahwa minggu depan Forkomas Kasuling akan dilaksanakan di Masjid Al-Munawar RW 08 Al-Munawar. Yang akan menyampaikan ceramah adalah Profesor Dr. Kiai Haji Arif Al-Imroni MNC. Beliau adalah pemimpin STIT Insida Jakarta, Kop Mubalik Indonesia.
temanya cukup bagus, memaknai makna dan keutamaan kalimat tasbih. Mohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu minggu depan. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Muhajirin yang menjadi tuan rumah pada pagi hari ini. Saya yakin dari pagi mereka, dari pengurus, pemimpin dan pengurus lengkap dan ibu-ibunya menyiapkan menjadi tuan rumah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi bagian amal ibadah Bapak Ibu. Kami sebagai pengurus Forkomas mengucapkan terima kasih. Saya rasa ini yang saya mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dan lanjutkan dengan doa bersama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Akib Saiman MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asdaqul hadis kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah kajian ilmu Kasuli Forkomas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, di sini ada Ketua DMI Duren Sawit Bapak Ki Haji Topi Hasan, dan juga Ketua Forkomas Malakasari Bapak Insinyur Haji Purnama Subiar, Ketua Masjid sebagai sahibul masjid ya, sebagai tuan rumah Bapak Dr. Wawan, yang tadi jubirnya Bapak Ustadz Irwan. Jadi bukan hanya presiden aja punya jubir, masjid juga punya jubir juga. Dan juga di sini banyak sekali nih, ada LMK Bapak Jadi di sini sebagai sahibul bait, termasuk juga Bapak RW dan RW sekalian. Di sini juga Pak Tutuh ya sebagai sahibul bait. Tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Cuma kenal, terus terang aja saya banyak yang kenal, kalau saya sebutin satu-satu tidak nyampe-nyampe ceramah ini. Tapi kenal juga semuanya gitu, tahu nama-namanya. Jamaah sekalian, yang pertama tentunya duduknya saya di sini sebagai pengganti sebenarnya sambil nungguin. Bisa jadi nanti Pak Nurul Gulam datang gitu. Jadi kalau Pak Nurul Gulam belum datang nih, saya masih terus jalan karena sambil nungguin. Makanya juga penyeramatan. Kalau bahasa kita apa? Pemain cadangan. Pemain cadangan. Ya nggak apa-apa lah cadangan. Yang penting apa? Pemain juga gitu. Jamaah sekalian, nggak panjang-panjang karena udah terang saya lihat itu di luar. Yang pertama
tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita dari mulai salam sampai masuk ke surga dengan salam. Jadi ada langkah-langkah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan salam. Jadi hadis ini riwayatnya riwayat Abdullah bin Salam. Jadi sangat indah sekali. Di mana Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Salam, menyatakan, jadi Abdullah bin Salam ini adalah seorang min ulama Yahud. Sebelumnya dia dari kalangan ulama Yahudi Ahlul Kitab. Jadi dia tahu betul tentang Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia Ahlul Kitab. Dia baca di kitabnya, di Taurat, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana Nabi yang akan datang namanya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya. Kemudian satu waktu Abdullah bin Salam, dia mendengar bahwa Muhammad akan datang ke Madinah. Jadi karena dia ingin betul-betul, dan kenapa dia ingin betul-betul dengan Rasulullah SAW, maka banyak orang juga yang datang ke Madinah untuk melihat Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai di Madinah, maka Rasulullah SAW sedang dikerumunin orang-orang banyak, dikerumuni oleh orang banyak. Untuk kenapa? Karena Rasulullah SAW pada saat itu sedang menyampaikan tentang Islam. Lalu datanglah Abdullah bin Salam untuk melihat Rasulullah SAW. Kemudian kata Abdullah bin Salam, aku melihat wajah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis ini, falamma ta'ammaltu wajhaha, ketika aku melihat, memperhatikan, ta'ammal apa? Ketika aku memperhatikan wajah Rasulullah SAW, alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Aku lihat bagaimana mukanya itu bukanlah muka orang tukang bohong. Karena dia seorang min ulama Yahud, jadi tahu bagaimana Pak orang yang bohong, orang yang tukang bohong, orang yang benar, yang adil. Kenapa? Karena dia sering menjumpai orang. Sehingga jadi ada tukang bohong, tukang itu tukang yang tukang kerjaannya bohong gitu. Namanya tukang gitu ya. Aku melihat bagaimana Pak Rasulullah SAW itu Pak, laisa biwajhin kadzab. Dia bukan, mukanya terlihat bukan tukang bohong. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan, pertama sekali yang saya ingin sampaikan adalah Rasulullah menyampaikan satu hadis. Ini yang pertama sekali didengar oleh Abdullah bin Salam. Apa itu hadisnya? Ayyuhan nas, absus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi hadis ini sangat indah. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan oleh yang namanya Abdullah bin Salam. Kemudian hadis ini diawali dengan kalimat absus salama bainakum, menyampaikan salam. Kemudian hadis ini ditutup dengan tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan salam. Jadi indah sekali hadis ini. Dan inilah yang pertama sekali didengar oleh Abdullah bin Salam ketika Rasulullah menyampaikan. Yang pertama adalah ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Rasulullah tidak memanggil ayyuhal ladina amanu, tidak, tapi ayyuhan nas. Kenapa? Karena saya itu banyak orang-orang dari kalangan Yahudi, dari kalangan Majusi, dan yang lain-lainnya yang belum beragama masa itu sedang mendengarkan Rasulullah. Dari hadis ini banyak yang masuk Islam, termasuk Abdullah bin Salam. Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan hadis ini juga indah sekali. Kenapa? Karena akhir hadis ini pakai mim. Jadi hadis ini, makanya Rasulullah itu dikenal dengan jawabul kalim. Jadi Rasulullah SAW kan kalau menyampaikan satu hadis, karena Rasulullah itu tidaklah berbicara kecuali dengan melalui wahyu. Wa ma
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخر. Jadi tidaklah Rasulullah berbicara dengan hawa nafsu, tapi beliau berbicara dengan melalui wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Sehingga apa yang diucapkan itu begitu bermakna. Jadi ucapan Rasulullah itu dikenal dengan jawami'ul kalim. Jawami itu artinya mencakup, menyeluruh, sangat komprehensif kalau istilah orang Betawi. Apa komprehensif? Kalau orang Betawi kenal tuh. Komprehensif apa? Sangat mencakup. Kalim kata-katanya. Jadi artinya apa? Rasulullah hanya satu kata saja orang akan paham apa yang disampaikan dengan makna yang begitu luas. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya tentang pada saat dimana para sahabat sedang musafir kehabisan air kecuali air itu untuk minum, dan pada situ sedang menaiki kapal. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ini kita hanya punya air untuk minum, tidak bisa untuk wudhu atau mandi dan sebagainya, atau untuk bersuci. Apakah air laut itu suci? Maka kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Simpel kalimatnya, huwa tahuru ma'uhu. Air itu huwa tahuru ma'uhu, suci airnya, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Baikkan. Dari hadis ini, huwa tahuru ma'uhu, suci airnya dan halal bangkainya, itu memaknai dengan banyak. Jadi nggak perlu lagi nanya apa sih yang disebut dengan bangkai laut? Pasti ikan kan? Ikan yang mana? Pokoknya ikan aja itu. Bangkai laut itu ikan. Itu apa? Air suci. Apa sih yang masuk suci ya? Dia bisa boleh apa? Dipakai untuk yang namanya bersuci apa? Bisa berwudu, bisa untuk mandi, bisa juga untuk mencuci apa? Najis. Bisa juga untuk beristinja. Apa istinja? Istinja itu apa istinja? Ini dalam bagi istilah fikih nih. Apa istinja? Istinja itu cebok. Bahasa itu indah. Itu namanya mau cebok kan enak. Tapi memang tidak bisa dilepas dari bahasa Arab. Ada orang, itu kalau berislam jangan pakai bawa-bawa Arab, jangan berbau-bau Arab. Jadi kita tidak berislam tapi tidak boleh apa? Berbau-bau Arab. Tidak boleh apa? Berarab-araban gitu. Padahal dalam setiap hari kita nggak lepas dari Arab. Kita sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Takbir. Takbir bahasa apa? Arab. Ditutup dengan memberi salam. Salam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Siapapun dia. Jadi nggak bisa kita melepaskan diri apa? Arab. Bahkan Al-Quran yang kita baca, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Itu para ulama menggali. Ternyata bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Kalau dulu seperti Taurat Zabur itu kan dengan pakai bahasa Ibrani, ada juga pakai bahasa Suryani, tapi Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bahasa, karena bahasa itu adalah bahasa yang memiliki ketinggian balaghah. Kemudian begitu juga ketinggian bahasa, dan ini yang tahu hanya orang yang bisa belajar bahasa Arab. Yang tahu apa? Orang itu. Kalau yang nggak belajar bahasa biasa-biasa ini nggak ada Quran. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, betapa tingginya bahasa Al-Quran. Jamaah sekalian rahmatullah. Jadi diawali dalam hadis tadi, kita kembali kepada hadis, Ayyuhan nas afsus salama bainakum. Wahai manusia, sebarkan salam di antara kalian. Salam. Diawali dengan salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salam. Atau menyebarkan kedamaian dalam kehidupan. Jadi ikut bahasanya luar biasa. Jadi kalau kita pahami bukan hanya salam, Bapak menyampaikan salam
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat, memberikan kasih sayang, kedamaian. Makanya agamanya itu disebut Islam. Artinya dari kata-kata salima yaslamu ditambah dengan alif menjadi aslama yuslimu, Islam. Yang artinya apa? Agama yang menyebarkan kedamaian. Jadi kalau ada konflik, ada peperangan, ada yang membom di tengah-tengah masyarakat, itu bukan Islam. Ini kan kadang-kadang di-framing nih, kalau ada bilang dari bom ya, itu Islam. Kalau ada bilang lagi, oh itu Islam fundamentalis. Kalau ada bilang lagi, oh itu Islam yang apa namanya, Islam liberal, macam-macam lah gitu. Pokoknya Islam deh semuanya. Jadi ditujukan sebenarnya ke Islam. Padahal Islam itu adalah ajaran yang damai, yang menyampaikan kedamaian, agama yang memberikan keamanan. Makanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan dalam hadis ini, "Absus salama bainakum," sebarkanlah salam di antara kalian. Jangankan kepada umat Islam, kepada umat-umat lain pun kita diajarkan untuk menyampaikan kedamaian. Di dalam ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini, kita jangankan tetangga yang muslim, tetangga yang non-muslim pun wajib kita hormati selama dia mau hidup berdampingan dengan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu," dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap, berkata yang baik, aw liyasmut. Kalau nggak bisa, aw liyasmut, mendingan diam aja. Ini tiga hadis ya dalam satu hadis. Pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangganya yang mana? Yang mana saja. Apakah yang muslim atau yang kafir? Wajib kita menghormati. Bahkan disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk surga selama tetangganya itu merasa terganggu dengan orang tersebut. Jadi tidaklah orang tersebut dapat bisa masuk surga selama tetangganya terganggu dengan orang tersebut. Artinya tidak boleh saling mengganggu. Tetangga yang mana saja. Maka para ulama membagi tetangga itu ada tiga. Dan tiga-tiganya ini wajib untuk mendapatkan hak dia sebagai tetangga. Tiga-tiganya ini apa? Wajib bagi dia untuk apa? Kita berikan haknya sebagai tetangga. Yang pertama adalah tetangga yang dia seorang muslim, kemudian dia kerabat kita, mungkin masih cak kita, masih encing kita. Tahu cak encing gak? Paman ya, cacing ya. Jadi apa? Masih tetangga kita, dia paman kita atau saudara kita, dan dia muslim. Maka tetangga yang seperti ini mendapatkan tiga hak. Pertama, dia mendapatkan hak sebagai tetangga. Yang kedua, dia mendapatkan hak karena dia seorang muslim, hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, dia mendapatkan hak sebagai apa? Kerabat kita. Itu satu. Yang kedua, ada tetangga yang muslim. Maka yang seperti ini mendapatkan dua hak. Pertama, dia mendapatkan hak sebagai tetangga. Yang kedua, dia mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, tetangga yang non muslim. Apa orang kafir? Kafir lah ya.
karena dalam hadis tidak ada istilah non muslim, tidak ada. Jadi apa? Muslim, enggak apa? Orang kafir. Tetangga ini wajib untuk mendapatkan haknya dia sebagai tetangga. Haknya apa? Hak dia sebagai tetangga tidak terganggu dalam kehidupan dia. Saling menghormati, tidak boleh kita sakiti, itu hak dia. Kalaupun kita melakukan sesuatu, umpamanya kita masak nih, kita masak dan dia tetap memikirkan nih, dan kebawaan apa yang kayak yang kita masak, maka kita bawa itu yang tetap dulu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang tetangga ketika kita masak dan kita memberikan, sementara makannya pas masak, mana duluan yang kita berikan? Kata Rasulullah SAW, tetangga yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat apa? Pintunya. Jadi jangan sampai tetangga yang paling dekat pintunya nih, kebawaan kita masak nih, apalagi masakannya enak, apalagi anak-anaknya apa? Hilang kan gitu. Kita bawain ke tamu yang jauh dulu, dia lihatin aja. Itu nggak boleh. Yang dekat dulu. Ada lagi sengaja-ngaja ya, beli durian, udah gak bagi tetangga, udah gak ngasih tetangga, kulitnya sengaja-ngaja di depan dia dibuat. Biar apa? Biar tetangga dulu kita bang. Anak ini orangnya kita dosa. Anak tidak apalagi anak tetangga ini orang yang gak mampu. Maka Rasulullah SAW memberikan hak orang yang seperti ini apa? Walaupun dia orang kafir tetap mendapatkan apa? Hak dia sebagai tetangga. Kenapa? Karena dia berada di dalam mu'ahadah. Jadi dalam Islam kita ada namanya mu'ahadah. Satu perjanjian dengan umat Islam yang dia bisa berdampingan hidup dengan umat Islam dan tidak boleh disakiti, mereka mendapatkan hak dia. Dan Islam tidak boleh melanggar janjian tersebut. Itu yang namanya apa? Kafir mu'ahadah. Jamaah sekalian rahmatullah, absus salam bainakum. Yang kedua, sampaikan salam, sebarkan salam ketika kita ketemu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kadang-kadang ketemu teman jangankan apa? Beri salam. Negara juga enggak, kadang-kadang mukanya cuma satu dibuat. Tahu enggak? Buat muka muka cuma satu, dibuat habis juga. Kenapa? Buat muka gitu. Padahal kita disuruh apa? Disuruh untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum. Siapa saya? Man ya'rif au man la ya'rif. Yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, sampaikan salam. Kenapa? Bisa jadi dengan salam kita, dan salam itu bukan hanya sebatas salam nasional. Jadi kan kadang-kadang kita cuma sekedar sebatas salam nasional kan. Padahal salam itu memiliki makna doa. Ketika kita menyampaikan salam kepada orang, Assalamualaikum, semoga Allah memberikan selamat kepada kalian. Warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Bisa jadi setiap kita ketemu menyampaikan salam, dari doa tersebut ada yang Allah kabulkan doa tersebut. Sampaikan salam. Masuk ke rumah kita, sampaikan salam. Jangan sampai kita masuk ke rumah datang apa? Masuk gak ketahuan, keluar juga gak ketahuan. Di mana? Gak tahu di mana. Apalagi di rumah kita, di situ ada istri kita, ada anak-anak kita, ada cucu kita. Sampaikan salam untuk mereka. Jadi jangan sampai kita masuk itu tanpa salam. Kenapa? Kalau kita menyampaikan salam masuk ke rumah, berarti kita sedang menyampaikan doa untuk anak-anak kita, keluarga kita. Bisa jadi setiap kita salam ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga keluarga kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat. Jangan sampai segan-segan. Jadi salam itu bukan hanya sebatas salam nasional yang hanya sekedar ucapan saja, tapi di situ ada doa. Absus salam bainakum. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Kasih makan. Berikan makan kepada orang yang lapar. Bisa jadi di kanan kiri kita ada yang kelaparan. Bukan hanya sekedar lapar, bagaimana? Kelaparan. Kalau lapar itu kan yang belum makan. Padahal yang punya makanan kita belum lapar. Tapi kalau kelaparan, emang gak ada makanan. Itu kita kasih mereka. Bisa jadi ini yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat
mana ada seorang wanita malam. Saya nggak tahu namanya kupu-kupu malam apa, padahal kupu-kupu yang ada siang ya. Malam udah tidur, dia juga. Ketika dia pulang, kan yang namanya orang seperti ini ya, orang seperti ini Pak, datang pergi nggak ketahuan, pulang nggak ketahuan. Makanya pulang itu Pak sebelum orang bangun gitu. Kenapa? Karena kalau Pak dia pulang orang ketahuan gak enak gitu. Akhirnya Pak pulang di tengah jalan dia melihat ada anjing yang lidahnya sedang dikeluarkan, dijulur, menandakan anjing itu sedang kehausan. Akhirnya dalam diri wanita ini muncul yang namanya peri kebinatangan atau peri kehewanan itu, peri kebinatangan ya, bukan peri kemanusiaan, peri kebinatangan ya, muncul rasa ibah pada binatang tersebut. Bayangkan. Kemudian dia buka selop. Dulu ada zaman selop itu kalau mengambil air bisa, kenapa? Karena ketutup gitu. Kalau sekarang kan tutupnya Bang, selopnya terbuka ya. Kemudian selop ini diikat di sebuah sumur. Anak sekarang nggak kenal sumur tuh. Saya tanya, sumur gimana sih sumur gitu? Apa sekarang apa? Nggak ada sumur ya? Zaman kita ada dulu tuh ya. Kemudian dijulurkan ke air sumur, diikat. Kemudian diambil airnya melalui pakai selop tersebut. Kemudian air ini diminum oleh anjing yang tadi sedang kehausan. Jalan pelan anjing. Dengan minum tersebut airnya anjing Pak, langsung apa? Segera kembali. Kata Rasulullah SAW, dia bil jannah, wanita itu di surga. Ulama membahas tentang hadis ini. Kenapa dia bisa masuk surga? Yang pertama, dia melakukannya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena manusia. Kenapa? Karena kalau karena manusia itu pada saat itu nggak ada melawan gitu, nggak ada melihat. Jadi dia melakukan sesuatu apa? Karena Allah SWT, bukan karena manusia. Sebab apa? Tak satu pun orang nggak tahu. Jadi tak satu pun orang yang tahu kalau dia melakukan itu. Nah, kenapa dalam kondisi sepi? Jadi dia apa? Melakukan itu li ajlillah, libtighai mardatillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan tidaklah dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ikhlas. Jadi kata para ulama ada dua syarat amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Yang ketiga adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Salah satunya saja ketika hilang, maka tidaklah diterima oleh Allah SWT. Kenapa ikhlas menjadi syarat untuk diterimanya ibadah seseorang? Karena ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngaji nih, kita ngaji kenapa deh? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhaji karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita haji itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, biasa aja. Ya kan kadang-kadang pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, Pak, nggak nengok-nengok. Pas dipanggil haji baru nengok-nengok. Kalau ini kan habis ini nggak pakai haji. Karena itu berapa kali hajinya? Oh, udah 5 kali. Oh, berarti anaknya semua itu. Kenapa? Saking banyaknya hajinya. Jemaah sekalian. Jadi la ilaha illallah itu merupakan kandungan makna dari apa? Ikhlas. Setiap ibadah itu kan Allah. Apa sih ikhlas? Nah, ini ikhlas. Kadang-kadang kan ikhlas itu kita mengidentikan dengan kalimat tulus. Pokoknya ada tulus deh. Padahal ikhlas itu adalah beribadah hanya semata-mata karena Allah SWT. Itu ikhlas. Kalau begitu ikhlas itu tidak perlu diucapin. Kenapa? Karena ikhlas itu amalan hati. Ya kan kadang-kadang ada ucapin, Pak Sebab, pokoknya ada ikhlas deh.
nolongin ente, itu nggak ikhlas. Kenapa? Diucapin gitu. Ikhlas dari hati gitu. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, nah, di dalam apa? Hal ini wanita tadi yang menolong anjing itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena saat itu nggak ada orang yang kasihin. Apa? Sehingga dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan. Kemudian yang kedua adalah dia lakukan karena dia memiliki kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berupa binatang. Jadi kepada binatang saja, ketika orang memiliki kasih sayang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kepada manusia. Apa makhluk aja kita akan mendapatkan pahala kalau kita memberikan kasih sayang, apalagi pada manusia gitu. Ada dua nih Pak. Ketika kita naik motor atau naik mobil, ada kucing di depan. Jangan itu ada kucing. Akhirnya Pak berhenti, pelan jalan. Tapi ketika ada orang naik mobil, ada anak kecil lewat, langsung nyebut aja gitu. Seakan-akan kucing itu biasa. Di sini harus ada yang diutamakan. Kalau kita bahasa belajar fikih namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang diprioritaskan ketika ada anak kecil, ambil kucing. Dan dua-duanya makhluk Allah, tapi ini manusia, maka manusia tentunya. Ini kan kadang-kadang kita nabrak manusia kayaknya nggak bersalah gitu. Tapi kalau bilang nabrak kucing, wah kayaknya kok, hati-hati deh, macam-macam gitu. Ada kayak begitu. Padahal dua-duanya kita wajib jaga kita. Kenapa? Bilang manusia kita kan biasa aja gitu, nggak rasa besar. Tapi bilang kucing itu, hati-hati. Iya nih, aku nggak bisa tidur gara-gara nabrak kucing. Tapi kira nabrak orang nggak biasa aja gitu. Padahal nggak gitu. Jadi artinya di sini, jangankan kepada manusia, kepada binatang aja kita harus punya kasih sayang. Selama binatang itu tidak mengganggu kita dan tidak menyakiti kita. Karena ada binatang-binatang yang disebutkan di dalam hadis boleh kita bunuh, seperti kalajengking, ular. Kenapa? Karena kalau kita nggak bunuh ular kalajengking, kita yang dipatok, kan gitu. Maka boleh. Artinya di sini ikhlas itu menjadi utama dalam ibadah. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang dituntut Rasulullah SAW dalam ibadah. Kita sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kita sholat berjamaah, itu kan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi afsus salam bainakum wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang yang kesusahan, yang lapar. Yang ketiga adalah wasilul arham. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 10, sampai jam 12. Pokoknya sampai selesai deh gitu. Sampai Pak Nurul Gulam datang baru. Tapi juga peran nama cadangan gitu ya. Ya. Jadi wasilul arham, sambung tali silaturahim. Kepada paman kita jangan putus, kepada tante kita, kepada bibi kita, kepada encang kita, kepada encing kita, itu jangan putus. Keponakan, ini kan gara-gara bapak udah gak ada, meninggal, ibu gak ada, putus, mati obor, ketemu di jalan gak kenal. Padahal satu ranting, satu pokol, neneknya sama, kakeknya sama. Wasilul arham. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ayatnya panjang nih, kalau saya baca ini bisa sampai panjang nih. Jadi saya potongan ayat ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian
apa? Memiliki keterkaitan, ya, hubungan kerabat pada hal itu. Makanya rahim, ya, hubungan kerabat itu akan ditanya. Jadi jangan sampai cuma gara-gara duit, gara-gara warisan, golong-golongkan, ada kayak gitu. Jangan sampai gara-gara warisan ketemu nggak pernah negor, mesem juga mesem apa asap gitu. Orang kali bukan perkara saya. Dulu iya, sekarang enggak, gara-gara apa? Warisan. Jadi wasul arham. Kemudian yang selanjutnya lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nas niyam. Sholatlah di tengah malam sedangkan manusia sedang pada tidur. Sholat malam. Semalam sholat malam gak juga? Sholat alhamdulillah. Bu, sholat malam semalam. Itu sholat malam itu sholat yang luar biasa. Di dalam ayat itu disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam, bukan sepanjang malam, sebagian malam. Para ulama mengatakan yang utama adalah sepertiga malam terakhir menjelang subuh, ya, itu malam utama. Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah pada malam tersebut, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, ya. Karena dakwus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh itu di tengah malam itu apa? Dia sholat malam, dia beristighfar. Sampai kata Allah SWT, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu di tengah malam, pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Makanya nanti di bulan Ramadan kita kan nyaur. Habis nyaur jangan setel TV nungguin kuis. Sholat, minta ampun, bertobat di situ kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kata para ulama dan dalam hadis juga menyebutkan itu merupakan waktu yang ijabah, salah satu yang ijabah sekali. Saat dimana orang-orang pada ngorok, bukan tidur lagi, ngorok hampir saking gelapnya itu. Maka di situ waktu yang sangat ijabah. Wadna sunnah. Kemudian tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ini langkah-langkahnya. Dari semua ini saya lihat semuanya akhlak. Semuanya akhlak ini. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada manusia. Semuanya akhlak ini. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis disebutkan innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat lain mengatakan innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka untuk membaguskan akhlak. Dalam riwayat lain mengatakan innama bu'ithu liutammima masolihul akhlak. Jadi ada beberapa riwayat. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Semuanya akhlak. Jadi Rasulullah tuh hidup di dunia ini diutus oleh Allah SWT dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Di mana pada saat sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Arab itu biasa bunuh orang. Ketika anak perempuannya lahir, biasa mereka membunuh. Mereka biasa menggarong, merampas harta orang, itu biasa. Turunlah, diutuslah Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Semuanya diperbaiki oleh Rasulullah SAW akhlaknya. Makanya Rasulullah SAW tidak dipuji oleh Allah SWT karena banyaknya sholat. Padahal kalau Rasulullah sholat, saking lamanya berdiri sampai bekat-bekat kakinya,
Sampai Rasulullah, kalau bahasa kita Aisyah memprotes, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kamu? Tapi kamu kok sampai begitu, sholatnya sampai bekat-bekat kakinya. Apa kata Rasulullah? Bukankah saya termasuk hamba yang bersyukur? Bukankah saya termasuk hamba yang bersyukur? Nah kira-kira di sini ada gak ya sholat sampai bekat-bekatan kita? Paling kebanyakan akan kacang kali ini. Kenapa? Astagfirullahaladzim bekat, kayak gitu. Rasulullah luar biasa, nggak dipuji oleh Allah di Al-Quran. Rasulullah orang yang paling banyak baca Al-Quran, ya pastilah, tapi nggak dipuji. Rasulullah yang paling banyak puasanya, tapi nggak dipuji. Yang dipuji oleh Allah SWT apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, la'ala. Bayangkan, diawali dengan wa innaka, huruf taukid. Sungguh, huruf taukid apa? Pasti. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad. La, huruf taukid lagi. Lam taukid namanya kalau kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab nggak sih? Belajar loh. Apa perlu saya buka nih? Kursus bahasa Arab barulah. Tapi nanti sudah Pak, disuruh nyorok atau nggak nyorok? Nyorok itu ada ilmu sorok, pahala yang belum pahala, itu lupa kan? Panjang saja. Jadi Rasulullah SAW dipuji oleh Allah SWT, wa innaka la'ala. Sungguh kau memiliki akhlak yang la'ala. Ala itu apa? Di atas. Akhlak di atas rata-rata. Khuluqin 'azim, akhlak yang azim, yang agung, yang besar, yang dipuji oleh Allah SWT. Nah sekarang ini sudah mulai terjadi dekadensi moral, dekadensi akhlak. Murid udah gak lagi hormat sama gurunya, sehingga gurunya dilaporin ke polisi, ada gak? Tapi di sini gak ada, di Solo, di ujung grup. Anak udah gak lagi bakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ibunya dilaporin ke polisi cuma gara-gara duit. Ada gak yang begitu? Ada. Seorang ibu udah gak lagi kasih sayang kepada anaknya. Anaknya baru lahir, dimutilasi, ditaruh di teks kresek, dibuang di sampah. Ada gak anak yang orang yang buang sampah ke anaknya? Ada. Dan itu gak pernah dilakukan oleh binatang. Binatang itu sangat sayang sama anaknya. Saya lihat ayamnya lagi terap nih. Kita pegang aja terapnya, dipatok gitu. Saking sayangnya anaknya. Itu ayam. Harimau, binatang yang pada binatang paling puas, yang disebut dengan raja rimba. Kan harimau, macan, singa. Tapi anaknya sayang banget. Tapi manusia, ada yang anaknya dibunuh masih merah, bukan hanya dibunuh, dimutilasi, dimasukin di tas kresek, dibuang di sampah. Ada yang gitu? Ada. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walaqad karramna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ila ayat. Apa kata Allah SWT? Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah sediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Yang mana jin dan manusianya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk niat yang baik. Akalnya tidak dipakai untuk memahami Al-Quran. Akalnya tidak dipakai untuk memahami Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebaikan-kebaikan.
Giliran baca Quran baru 5 menit teriak-teriak, betul gak? Tapi giliran HP-nya pun, giliran HP bunyi nih, lagi baca Quran nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, HP bunyi, yang dipegang HP apa lanjutin di Quran. Apalagi pas buka HP nih, senyum-senyum sendiri. Kalau zaman saya masih kecil dulu, orang kalau senyum sendiri itu dibilang apa? Kalau sekarang dibilang wajar biasanya gitu. Betul gak? Bapak pernah gitu kan? Pernah ngalamin nih? Jadi bang, HP Quran kalah sama HP. Quran kalah sama HP. Tapi kalau HP gak bunyi baca Quran baru 5 menit mati udah meriap. Ngantuk lah, baru juga dibuka udah ngantuk. Itulah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran-kebenaran. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dengerin nasihat, dengerin apa? Ceramah ngantuk, batang gede ngantuk. Tapi di sini nggak ada ngantuk nih saya lihat. Pada melek semua. Enggak sih, cuma orang doang ngantuk, cuma orang doang gitu. Dan dikit lagi nih, sampai di mana nih? Dikit lagi nih, dikit lagi deh. Nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya lagi nanti. Jadi mereka punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan. Tapi gerak dengerin lagu dangdut, wah bergoyang. Dunia bergoyang gara-gara dia goyang. Tapi dengerin apa? Al-Quran, dengerin apa? Orang ceramah, dengerin nasihat. Contohnya mana sih? Itu di Jumat. Coba di Jumat deh. Khotib baru naik mimbar, dia udah bikin acak-acak tidur. Ya udah, khotib baru naik nih, bikin acak-acak tidur tuh. Herannya, herannya nih, ketika khotib Allahumma fir langsung melek, tahu aja gitu. Padahal saya lihat betul, Ustaz kok tahu ya saya di depan saya kan gitu. Betul itu. Ini betul gak Pak? Ngalamin gak gitu? Ngalamin. Pernah aja pernah. Jadi khotib baru Assalamualaikum. Udah mulai acak-acak. Pas khotib Allahumma firlis langsung melek gitu. Ya itulah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ini ayat Al-Qur'an. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Diumpamakan sama sama binatang. Tidak sampai di sini saja Rasulullah menyebutkan balhum awal, bahkan mereka lebih sadis, lebih sesat, lebih jelek, lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang dia ngambil makanan kayak kucing pom yang ambil apa ikan di atas meja, emang kerjaan dia. Kita aja naruhnya sama, nggak ditutupin lagi, taruhnya Pak, nggak begitu, nggak ditutupin, akhirnya Pak, diambil, ambil siapa? Ambil kucing. Emang kerjaannya. Tapi memang kucing itu kan namanya binatang itu, tindak kriminalnya, kejahatan itu nggak macam-macam. Kerja itu aja udah gitu. Makanya kalau kita lihat ada ikan, ada daging, ada duit 5 juta, kira-kira duit ini diambil gak ambil kucing? Enggak, yang diambil cuma ikan aja. Coba ada orang lewat nih, dia lagi lapar nih, di atas meja ada duit 5 juta, ada ayam, ada nasi, yang diambil mana itu? Semuanya lagi lapar semuanya, duit diambil, makanan diambil. Makanya ulah ikan karena mereka seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Bapak di Idul Adha ini pernah gak kambing ngeredek-redek, kambing betina ambil kambing jantan ngeredek-redek gitu? Tapi pernah gak lihat kambing betina ngeredek kambing betina, kambing jantan ngeredek? Tau gak ngeredek-ngeredek? Ini bahasa ngeredek-ngeredek gak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, yang ada di kamus kita gitu. Apa ngeredek-ngeredek gitu? Mepet-mepet. Itu pernah gak lihat kambing betina ambil kambing betina,
kambing jantan atau kambing jantan, pernah nggak begitu? Nah, paling kalau jadi gitu apa? Cuma berantem. Tapi pernah nggak ngeliat manusia geredek-geredek laki sama laki, perempuan sama laki? Ada nggak? Ada nggak? Ulaika kalana. Jadi kenapa? Manusia itu diberikan akal. Kalau binatang kayak kita ya wajar nggak ada akalnya. Makanya kata Allah SWT, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Oleh karena itu ibu sekalian, pengajian kayak gini nih lestarikan. Kata Imam Syafi'i ini, kalau Anda cari di kampung yang terkenal rumah, cari apakah di situ ada ustaz, ada pengajian nggak? Kalau nggak ada ustaz dan pengajian berarti kampung itu gesah. Kampung itu bergesah. Kenapa? Nggak ada yang menyampaikan dakwah, nggak ada yang menyampaikan Islam. Sehingga kalau ada ngapa-ngapain kematian kebingungan, jadi harus diimpor. Harus ekspor apa? Impor ya, Pak. Harus nyari apa? Mana nih yang nyolatin ya, Pak. Maka apa? Kita beruntung di tempat sini. Kenapa? Pengajian marah. Ustaz juga banyak sampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Tinggal kita melihat. Kalau bahasa kita Pak, Ustaz itu menyajikan makanan. Tinggal kita mana yang kita doyakin. Jadi kalau bisa semuanya kita doyan di makanan itu. Kenapa? Karena yang disampaikan itu tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak, tentang bab-bab ibadah lainnya. Dan mudah-mudahan Forkomas senantiasa jaya dan Allah berikan kemudahan untuk melangkah sampai hari kiamat. Kalau kita udah gak ada nih, nanti anak-anak yang baru-baru jangan sampai Bang. Masa kita tetap mungkin terus-terus sama ya, pasti ada generasi baru. Teruskan, lanjutkan. Karena ini menjadi bagian kebaikan kita. Bisa jadi dengan ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang saya sampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting bagi kita adalah sampaikan, sebarkan salam, jangan lupa untuk tetangga kita, untuk teman kita. Masuk rumah salam, jangan lupa. Kita jangan lupa nih. Yang kedua, kita makan pada mereka yang butuh. Ketiga, sambung satu rahmi kepada saudara-saudara kita. Yang keempat, bangun malam untuk sholat. Dan yang kelima, Anda akan masuk surga dengan selamat. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kita tunjukkan kepala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amat wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan anta kama asnayta ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah, bagaikan butiran-butiran pasir ya Allah, yang kami tidak sanggup untuk menghitungnya ya Allah. Kalau Kau tidak mengampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Namun kami meyakini bahwa ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami senantiasa bisa mengucapkan kalimat tauhid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qawla la
subhanakallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin. Taqabbal karim. Saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah telah selesai dan juga acara kita pada kesempatan pagi hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullah.